masih belum? Masih ada berapa kelompok tuh berarti? Tiga apa empat? Masih ada 4 kelompok, Bu. Ya wes, oke. Segera diselesaikan ya. Ibu Bu, izin Ya. Maira kelompok dulu. metrik boleh presentasi deh. Oh, sudah selesai yang matriks. Sudah. Ya wes, gak apa-apa. Nih, izin Yang punyanya Mas speaker. Zawawi dikirim di grup ya, Nak ya. Punyanya Mas Zawawi. Nggih, nggih. Setelah revisi atau Yang langsung barusan, saja saya kirim, Bu? yang sekarang nggak apa-apa. Berarti mau lihat apa nama kelompoknya. Nggih. Ya, silakan sudah Mbak siapa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok metrik izin menyampaikan hasil dari lalu kami menggunakan lema 2 titik. Suaranya putus-putus, Mbak Maira. Mbak Maira, suaranya putus-putus. Untuk yang pertama, cek apakah suaranya sudah jelas? Sudah, Mai. Oke, lanjut. Untuk yang pertama adalah teorema 2.4 yaitu untuk graph flower unicyclic graph flower pot. Jadi graph flower pot itu adalah salah satu graf unicyclic yang diperoleh dengan menghubungkan graf cycle Cn dengan graf start Sn. Nah, di sini di teorema 2.4 akan membuktikan bilangan kromatik graph flower pot CNSM untuk n lebih dari 3 dan m lebih dari sama dengan 3. Maka bilangan kromatik SNSM adalah 2 untuk n genap dan 3 untuk n ganjil. Selanjutnya untuk kasus pertama, untuk n-nya genap, berdasarkan lema 2.1 bahwa bilangan kromatik CNSM itu lebih dari sama dengan 2. Jadi selanjutnya kita akan buktikan bahwa bilangan kromatiknya itu dari 2. Diketahui himpunan titik dari flower pot itu SI untuk I-nya lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan N, terus digabung dengan YJ, dengan J, ini J, typo, untuk J lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan M, dan himpunan sisinya XI, X1 plus 1, dengan I lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan N dikurang 1, lalu
lalu Y1 YI dengan I-nya, mohon maaf ini YJ ya, maksudnya dengan J-nya itu 2, dengan J-nya itu kurang lebih besar dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan M, dan X1 Y1. Lalu kita konstruksikan pada graf CNSM itu dengan memberikan label pada cycle-nya itu 1, 2, 1, 2, 1, 2 sampai genap ya. Dan label pada graf bintangnya itu 2 untuk titik tengahnya dan cabang-cabangnya itu 1, 1, 1, 1. Lalu didapatkan kode metrik seperti di bawah ini dengan ini ya, Rek. Bisa dibaca. Nah, dari ini terlihat bahwa setiap dua titik yang bertetangga itu memiliki kode metrik yang berbeda. Sehingga terbukti berdasarkan definisi 1.1 bahwa bilangan kromatik dari Sn Sm dengan N-nya itu genap adalah 2. Selanjutnya untuk N-nya ganjil. Berdasarkan lemma 2.1, bilangan kromatik Sn Cm itu lebih dari sama dengan 3. Lalu kita buktikan bahwa bilangan kromatik Sn Sm-nya itu bakal kurang dari sama dengan 3. Untuk himpunan titik dan himpunan sisinya sama seperti yang genap tadi. Lalu kita konstruksikan pewarnaannya pada cycle itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pokoknya sampai ganjil. Ini nggak mesti sampai 3 juga sih. Terus label pada graf bintangnya sama kayak yang digenap. Titik tengahnya adalah 2, cabang-cabangnya itu adalah 1, 1, 1, 1. Selanjutnya didapatkan kode matriknya itu ini. Nah, dari situ juga terlihat untuk setiap dua titik yang bertetangga memiliki kode metrik yang berbeda. Sehingga berdasarkan definisi 1.1 terbukti bahwa bilangan kromatik CNSM untuk N-nya ganjil itu sama dengan 3. Ini salah satu contoh yang N-nya genap dan ini adalah N-nya ganjil. Mungkin selanjutnya adalah teorema mengenai graf net. Kepada Revita dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu graf net. Nah, graf net sendiri dilambangkan dengan N 3,M, di mana 3 adalah banyaknya titik pada lingkaran, graf lingkaran, dan M adalah banyaknya titik graf tenggang. Nah, sesuai dengan definisi yaitu graf net didapatkan melalui penggabungan graf lingkaran berorder 3 dengan graf lintasan berorder M. Untuk selanjutnya yaitu teorema 2.1 yaitu bilangan kromatik matriks dari graf net yaitu N 3,M untuk M lebih dari sama dengan 2. Nah, kenapa kok memilih M lebih dari sama dengan 2? Karena apabila M-nya itu 1, maka graf itu disebut graf matahari. Nah, untuk mu n 3,m sama dengan 3, untuk m lebih dari sama dengan 2. Nah, mu n 3,m itu merupakan bilangan kromatik metrik. Nah, untuk pembuktiannya, graf net hanya memiliki satu lingkaran yang berorder 3 dan memiliki 3 lintasan. Untuk setiap graf lintasan terhubung dengan setiap simpul yang ada di dalam graf lingkaran. Dengan demikian, dibuktikan dengan berdasarkan lemma 2.1, kita anggap unicyclic atau UN untuk N lebih dari sama dengan 3, maka mu Cn lebih dari sama dengan 2 untuk N
banyaknya titik di graf lingkaran sama dengan genap, dan 3 untuk graf lingkaran yang berorde ganjil. Dalam GraphNet, kita hanya menggunakan graf lingkaran dengan orde 3, sehingga didapatkan bilangan kromatik C. Bilangan kromatik Cn lebih dari sama dengan 3 untuk NCn ganjil. Kita buktikan bahwa mu n 3, n untuk m lebih dari sama dengan 3. Kardinalitas himpunan titik atau Vn 3, n sama dengan xi di mana i sama dengan 3, union dengan yj di mana 2 kurang dari i kurang dari sama dengan m. Dan himpunan sisi atau en 3, n sama dengan xi plus 1 di mana 1 kurang dari sama dengan i kurang dari sama dengan 2, union union x1 x3 union yj plus 1 di mana 1 kurang dari j kurang dari sama, di mana 1 kurang dari sama dengan j kurang dari sama dengan n, union xi y1 di mana 1 kurang dari sama dengan i kurang dari sama dengan 3. Nah, langsung selanjutnya yaitu pewarnaan simpul. Dua simpul yang bertetangga dalam pewarnaan matriks boleh diwarnai dengan warna yang sama. Nah, kita konstruksikan pewarnaan pada GraphNet 3, m dengan label graf lingkaran yaitu 1, 2, dan 3, dan label graf lintasan 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga didapatkan, tolong scroll. Nah, fungsi X1 itu kan itu sikliknya ya. Jadi 1 itu untuk I sama dengan 1, 2 itu untuk I sama dengan 2, dan 3 itu untuk I sama dengan 3. Selanjutnya ini untuk graf lintasan yaitu fungsi YJ, yaitu 1 untuk J sama dengan J kongruen dengan 1 mod 3, 2 itu untuk J kongruen dengan 2 mod 3, dan 3 untuk J kongruen dengan 0 mod 3. Berdasarkan warna label fungsi dalam mu n 3, m, maka kita mempunyai representasi sebagai berikut. Untuk di graf lingkaran, representasi untuk X1 sama dengan 0.1.011 untuk I sama dengan 1. Nah, untuk representasi X kedua, yaitu 101 untuk I sama dengan 2, dan representasi titik ketiga yaitu 110 untuk I sama dengan 3. Selanjutnya, nah, untuk graf lintasan J sama dengan 1, itu ke 1 dan ketiga, maksudnya itu lintasan yang nomor 1 dan nomor 3, itu representasinya di titik pertama yaitu 0, 1, 1. Nah, untuk graf lintasan yang kedua di titik ke-1 itu representasinya yaitu 0, 1, 2. Nah, untuk representasi graf lintasan di mana titik ke 2 dan seterusnya, representasinya yaitu 011 untuk J kongruen dengan 1 mod 3. Untuk representasinya 101 untuk J kongruen dengan 2 mod 3, dan representasi sama dengan 110 untuk J kongruen dengan 0 mod 3. Dengan demikian, setiap dua simpul yang berdekatan memiliki kode representasi yang berbeda, sesuai dengan definisi.
Gambar yang pertama itu representasi gambar umum peletakan titik-titiknya gitu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tema mengenai graf oleh Paul. Baik, selanjutnya yaitu graf cricket. Sebelumnya minta maaf ya Bu, ini kayaknya ada salah buat penulisannya. Di teorema 2.1 bilangan kromatik metrik dari graf cricket CRMN untuk M-nya itu lebih dari sama dengan 3 dan N-nya lebih dari sama dengan 3. Mu CRMN 3 untuk M genap, terus N lebih dari sama dengan 3, dan kursormu tolong. Nah, 2 untuk M ganjil dan N-nya lebih dari sama dengan 3. Bukti, graf cricket hanya memiliki satu graf lingkaran dan graf tunggal. Dengan demikian, pembuktiannya untuk kasus pertama untuk M-nya genap. Berdasarkan lemma 2.1, mu Cn itu dari cycle-nya itu lebih dari sama dengan 2 untuk Cn genap. Kita akan membuktikan mu-nya mu CRMN lebih kurang dari sama dengan 2 untuk M genap dan N-nya lebih dari sama dengan 3. Kardinalitas himpunan titiknya sebagai berikut. XI di mana himpunan titik CRMN sama dengan himpunan dari XI di mana I kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N, gabungan dari himpunan YZ di mana I kurang dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan M. Kemudian untuk himpunan sisinya, himpunan XI tambah 1 di mana I lebih dari 1 kurang dari sama dengan N-1 gabungan dari YJ plus 1 di mana I-nya lebih dari sama dengan 1 dan I-nya lebih kurang dari sama dengan M, gabungan dari XI YN dan XN Y2. Maaf. Nah, kemudian kita asumsikan fungsinya itu dengan titiknya 1,2, 1 dan 2 untuk pewarnaan simpul. Nah, kemudian kan kalau di metrik 2 simpul yang bertanggaan boleh diwarnai sama asal kodenya nggak sama gitu. Nah, terus kita labeli dengan cycle-nya itu 1, 2, 1, 2 seterusnya. Terus untuk lintasannya 1, 2, 1, 2 juga. Boleh turunan nggak, Mai? Mai sekolah. Nah, kan akan mendapatkan kode metrik atau representasi kodenya itu 0, 1 untuk I-nya genap, untuk I-nya ganjil, J-nya genap. Kemudian untuk 1
untuk I genap, J-nya genap. Nah, terus 0,1 untuk J-nya genap dan 1,0 untuk J-nya ganjil. Nah, di sini kan untuk kode metrik Xn dan Y2-nya ini sama, yaitu 1,0. Jadi tidak memenuhi definisi 1.1. Maka terbukti kalau mu-nya itu bilangan kromatiknya tuh lebih dari sama dengan 3. Nah, kita buktikan dengan mengasih warna atau mengasih label di cycle-nya itu 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai belakang gitu. Terus untuk lintasannya 1, 2, 3, 1, 2, 3 juga. Maka didapatkan label 1 untuk I kongruen dengan 1 modulo 3, 2 untuk I kongruen dengan 2 modulo 3, 3 untuk I kongruen dengan 0 modulo 3. Terus kalau di lintasannya itu 1 untuk I kongruen J nih gak sih harusnya. Nah, kongruen dengan 1 modulo 3, terus 2 untuk J, kongruen 2 modulo 3, terus 3 untuk kongruen modulo 3. Selanjutnya didapatkan representasi kodenya itu untuk yang cycle di X1 itu dan di pad-nya itu mendapatkan kode 0, 1, 2. Kemudian untuk yang IJ kongruen dengan 2 modulo 3 itu dapat kode 1,01, terus IJ kongruen 0 modulo 3 itu mendapatkan kode 110, terus untuk I dan J-nya kongruen 1 modulo 3 itu dapat kode 0,11. Nah, kemudian untuk yang terakhir, pada label terakhir itu mendapatkan kode 102 dan 210. Terus karena di sini kodenya semua beda, jadi pewarnaan metrik pada genap itu terbukti 3. Terus lanjut ke ganjil. Nah, untuk yang kasus ganjil itu kita labeli dengan 1212. Terus label lintasannya juga 1212, maka mendapatkan kodenya 01 untuk I ganjil dan J genap, terus 10 untuk I genap dan J ganjil, terus untuk 10 untuk J genap dan 01 untuk J ganjil. Nah, di sini kan setiap kodenya kan beda, jadi dapat memenuhi definisi 1.1. Ketemunya bilangan kromatiknya 2 untuk ganjil. Udah. Baik, selanjutnya adalah teorema mengenai graf pitch. Pada Jessica dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari graph pitch. Di sini ada teorema bilangan kromatik metrik dari graph pitch.
CMN untuk M lebih dari sama dengan 3 dan N lebih dari sama dengan 4 adalah bisa dibaca teman-teman. Nah, di sini kita akan buktikan dibagi dengan 2, yaitu untuk N-nya genap dengan N-nya ganjil nanti di kasus kedua. N-nya ini untuk lingkaran ya teman-teman. Mungkin bisa di-scroll, Mai. Nah, untuk kasus pertama, untuk N genap. Nah, sebenarnya untuk graph pitch ini tuh nggak terlalu jauh berbeda dengan graph flower pot. Kayak yang sudah dijelaskan di awal tadi, yang dijelasin Maira. Karena kalau di flower pot nanti teman-teman bisa bandingkan gambarnya dengan graph pitch, itu bedanya cuma hanya di satu batang seperti itu. Jadi nggak terlalu jauh berbeda seperti itu. Nah, di graph pitch ini kita memiliki satu graf lingkaran dan memiliki pendan. Setiap pendan itu terhubung dengan satu simpul yang ada di graf lingkaran. Dengan demikian, berdasarkan lemma 2.1, bahwa mu CMN itu lebih dari sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan buktikan bahwa mu-nya itu kurang dari sama dengan 2 dengan N genap dan M lebih dari sama dengan 3. Nah, kardinalitasnya teman-teman bisa baca di sini. Oh ya teman-teman, di sini ada salah eh, salah ketik di dan himpunan sisi HCMN itu harusnya itu N min 1 bukan M min 1 seperti itu. Nah, terus kita asumsikan bahwa VG-nya itu 1,2 menjadi pewarnaan simpul. Terus kita memberikan label pada cycle-nya itu dilabelin 1, 2, 1, 2, 1, 2 sampai terakhir itu 1, 2, 1, 2 pokoknya. Terus memberikan label pada pendannya. Kalau misalkan cycle-nya itu genap, itu cukup hanya satu saja, labelnya cukup satu, itu 2, 2, 2, 2, 2 sampai akhir seperti itu. Nah, dengan kode metrik teman-teman bisa baca sendiri. Terus dengan demikian dari sesuai dengan definisi 1.1 bahwa kode U tidak sama dengan kode V, maka dikatakan pewarna metrik. Dengan demikian mu CMN itu sama dengan 2 seperti itu. Mungkin bisa di-scroll, Mai. Yang kedua, untuk kasus keduanya, yaitu untuk N-nya ganjil, cycle-nya ganjil, seperti itu, teman-teman. Nah, sama saja seperti kasus pertama, di sini, kalau misalkan di cycle-nya yang ganjil, pelabelannya itu satu untuk pada pelabelan pada cycle-nya itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti itu berurutan terus seperti itu sampai akhir 3 nanti. Terus untuk pendannya itu diberikan kode 2, 3, 2, 3, 2, 3. Nah, sehingga didapatkan kode metrik seperti yang tertulis di layar. Scroll, Mai. Mai. Oke, nah dengan demikian terbukti bahwa dari definisi 1.1 didapatkan bahwa mu CMN atau bilangan kromatik dari graph pitch untuk yang cycle-nya yang ganjil itu didapatkan 3 seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lihat gambarnya ini. Scroll, Mai, mau lihat gambar? Nah, seperti ini teman-teman, maksud saya untuk yang tadi cycle-nya itu genap, itu bisa 1, 2, 1, 2, 1, 2 saja labelnya. Nah, tapi kalau misalkan ganjil, itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti itu. Biar didapatkan yang paling minimal seperti itu. Mungkin sekian dari pemaparan materi terkait graph pitch. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian dari pemaparan kelompok kami. Saya kembalikan kepada Bu Raffi. Oke, coba ke bagian atas dulu, nak. Oke, dari pendahuluan. Hmm. Oke, komennya sama ya, jadi harus ada koherensi antar paragraf ya.
Nah, ini kan nggak nyambung gitu ya, nak ya. Dari paragraf 1 ke paragraf selanjutnya. Jadi nanti dicari benang merahnya gimana, jadi bisa nyambung gitu loh antara paragraf gitu ya. Jadi sama kayak komennya, sama kayak Mas Zawi tadi ya. Jadi jelaskan graf secara umum dulu, kenapa graf G itu artinya dia himpunan titik dan himpunan sisi gitu ya. Kemudian yang dipilih di penelitianmu itu adalah graf yang dipilih itu adalah graf yang tidak berarah dan juga graf sederhana. Mungkin itu bisa dijelaskan gitu ya. Pengetahuan sama penalaran. Nah, terus bentar, nak. Disimbolkan dengan nah ini nggak usah V dalam kurung vertex, ini nggak perlu ya. Jadi langsung aja suatu graf G dalam kurung V, E itu adalah berupa himpunan titik dan himpunan sisi E gitu aja sudah ya. Jadi nggak terlalu panjang kalimatnya yang itu. Terus lalu jelaskan terkait dengan graf pewarnaan grafnya ya, pewarnaan graf secara umum, lalu kenapa dia berkembang menjadi pewarnaan metrik. Nah, itu kenapa gitu ya. Nah, ini kayaknya masih belum ada penjelasan definisi terkait dengan pewarnaan metrik yang merupakan turunan dari pewarnaan biasa. Terus ke bawah itu nggak perlu dituliskan satu persatu. Nah, ini nggak perlu ditulis satu persatu. Ini nanti bisa kalian tuliskan di pembuktiannya ya, di pembuktian setiap teorema. Berarti kan nanti ada 4 teorema. Jadi ini di include di pembuktiannya gitu ya, terkait dengan definisi dari masing-masing graf. Jadi nggak perlu ada di sini. Jadi kalau di pendahuluan itu cukup dituliskan saja graf apa saja yang mau diteliti gitu ya. Lalu penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan pewarnaan metrik. Terus ke bawah. Nah, itu ya. Nah, terus sebentar saya baca. Heeh. Ini kelas warnanya pakai V ya, V1, V2, V sampai VK. Terus coba ke bawah dulu. Anggap yang oke, terus ya stop di sini dulu ya. Nah, jadi coba kita ulas yang satu teorema saja, nanti teorema lainnya bisa mengikuti. Bilangan kromatik metrik dari graf net N 3, M untuk M lebih besar sama dengan 2, maka jadi nggak usah maka ya, yaitu gitu aja. Bilangan kromatik metrik dari bilangan kromatik metrik dari graf net untuk M lebih besar sama dengan 2 adalah langsung gitu ya. Nah, jadi ini kan malah tertulis double untuk M lebih besar sama dengan 2. Nah, ini kan double ya. Jadi langsung ini aja adalah, makanya diganti adalah. GraphNet hanya memiliki satu graf. Nah, ini kan tadi yang dimaksud grafi di bagian awal pendahuluan. Jadi tadi nggak usah karena langsung include di pembuktiannya saja ya. Nah, berarti tiga dan
Nah, jadi ini apa ya nak ya? Kayak nggak nyambung. Coba dirimu rasakan. Di sini kan membahas terkait definisi dari GraphNet. Lalu di sini dirimu langsung menyimpulkan dengan demikian dibuktikan dengan berdasarkan lemma 2.1. Nah, berarti kan harusnya kan nyambung gitu ya. Dengan demikian itu artinya adalah kesimpulan yang kalian tarik dari pembahasan di kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya kan hanya menceritakan definisi graf unicyclic ya, GraphNet gitu ya. Terus langsung disimpulkan dengan demikian dibuktikan dengan berdasarkan lemma 2.1 kita anggap unicyclic ini nah kan kayak nggak nyambung gitu loh kalimatnya gitu ya. Nah, jadi kalimat yang ini sampai sini itu kalimatnya kayak nggak selaras gitu ya. Tujuannya mau kemana? Nah itu coba silahkan diperbaiki dulu kalimatnya. Intinya itu kan lemma 2.1 itu tadi lemma 2.1 itu cerita tentang apa? Coba ke atas dulu. Oh, lemma 2.1 ya Allah ngantuk banget Bu Raffi. Oh ini. Anggap unicyclic untuk n lebih besar sama dengan 3, maka oh berarti ini tentang apa? Tentang graf eh, apa namanya? Ya Allah ya Allah. Bilangan kromatik batas atasnya ya. Enggak ya, ini bukan batas atas, ini exact value ini sudah kan dari bilangan kromatik dari Cn sama dengan Cn apa UN itu? Atasnya UN, sininya CN. Itu untuk yang lingkarannya saja Bu di graf unicyclic. Oh gitu dah. Ini emang gini dah nulisnya nih. Soalnya kok aneh. Baru tahu juga cara nulisnya. NCN. UN Bu harusnya. UN ya? Nggih, Bu, di artikel sebelumnya UN. UN apa CN? UN. Iya UN kan, makanya itu kok aneh gitu. Ini maksudnya N NCN itu artinya apa itu? Eh, Jumlah titik di graf cycle-nya mungkin ya. Yang NCN genap itu. Sama yang NCN ganjil. Iya kah? Mm-mm. Coba ke bawah dulu dah. Kelewat. Yang atas dulu kayaknya. Yang ini dulu ya. Nah, ini harusnya UN ya. Dalam graf net, kita hanya menggunakan graf lingkaran dengan orde 3. Sehingga diperoleh. Nah, ini kan juga harus ada alasannya. Kenapa kok yang dipilih berorde 3? Berarti yang ke atasnya nggak bisa. Tidak bisa Bu, untuk graf N itu hanya N sama yang cycle-nya itu hanya sampai 3 aja. Karena di sini nulisnya dirimu N3,M ya Mbak ya. Iya. Jadi jangan bilang orde, kalau orde dari GraphNet itu berarti semuanya. Apakah ordenya itu 3? Secara umum itu dia GraphNet itu apa? N, M kah? N kecil, M atau gimana?
secara umum nulisnya GraphNet itu, Mbak? Nah, kalau ini ya apa namanya si kardinalitas titik dan himpunan titik dan himpunan sisi ini diletakkan di awal ya. Ini diletakkan di awal sekaligus dengan kardinalitasnya gitu ya, kardinalitas titik ataupun kardinalitas sisinya gitu ya, diletakkan di bagian awal. Nah, jadi tujuan intinya itu kan dirimu mau menunjukkan bilangan kromatik metrik ya dari GraphNet sama dengan 3 gitu ya, sama dengan 3. Berarti kan harus ditunjukkan dulu bahwa bilangan kromatiknya itu lebih besar sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 3. Untuk batas atasnya ini kan sudah ada ya, sudah dikasih tahu. Nah, ini kan kita sebut sebagai batas atas ya yang menyatakan bahwa sebuah graf unicyclic gitu ya apabila cycle-nya dia ganjil, maka bilangan kromatiknya 3. Kalau dia genap cycle-nya, maka dia lebih besar sama dengan 2. Nah, berarti kan ini kan dirimu sudah dapat batas atasnya, gitu ya. Batas atasnya di mana dia ditentukan dari di sini langsung aja. Di sini kan sudah dituliskan bahwa GraphNet itu dia berorde 3. Nah, ini kan sudah disebutkan di sini kan. Berarti graf lingkarannya berorde 3. Jadi di sini nggak perlu ditulis lagi kalau menggunakan graf lingkaran dengan orde 3. Akhirnya kan menimbulkan pertanyaan. Nah, kenapa kok pakai graf lingkaran berorde 3 gitu ya. Nah, jadi langsung dieksekusi dari definisi dari GraphNet-nya sendiri. GraphNet-nya itu kan sudah dikatakan di sana sama dirimu. Sudah ditetapkan bahwa lingkarannya dia berorde 3 dan juga memiliki 3 graf lintasan gitu ya. Nah, jadi berdasarkan karakteristik ini tadi, maka kita langsung bisa menentukan batas atas dari bilangan kromatik metriknya menggunakan lemma 2.1 gitu ya. Karena ganjil, maka bilangan kromatiknya lebih besar sama dengan 3 gitu ya. Nah, jadi yang ini dipindah. Nah, lalu untuk menunjukkan batas bawahnya, batas batas bawahnya, kok batas bawah? Yang tadi itu kan batas bawah, sorry, yang tadi batas bawah. Nah, kalau mau menunjukkan batas atasnya, yang kurang dari sama dengan, berarti kan apa namanya, kurang dari sama dengan 3 ya. Dirimu mau menunjukkan kurang dari sama dengan 3 itu bisa ditunjukkan menggunakan fungsi ini gitu ya. Dengan cara melabelinya adalah dengan labeli dengan lah ini juga kata-katanya juga kurang baku ya, dengan melabeli graf lingkaran terlebih dahulu dengan label 1 2 3 gitu ya. Nah, cara melabelinnya gimana? 1 2 3-nya. Misalkan dia cycle-nya apa namanya? Genap gitu. Misalkan ganjil gitu dah ya. 5 misalkan, C-nya 5. Kan nggak mungkin ya, karena memang sudah ditentukan di awal ya kalau N-nya itu 3 ya. Berarti pasti ini aja labelnya. Nggak pernah berubah gitu ya Mbak ya. Selalu 1 2 3 berarti ya. Untuk Nggih, graf lingkarannya. nggih. FX-nya terus ke bawah dan melabeli lintasan. Terus ke bawah. Mm-mm. Berdasarkan warna label. Tadi warna labelnya pakai apa? Pakai L apa F tadi? Coba ke atas tadi. Pakai F ya. Dan teksnya diwarnai 1 2.
Nah, akhirnya nanti akan menimbulkan pertanyaan. Di sini vertexnya dirimu labeli 1, 2 gitu ya dong. Kodomainnya adalah 1 dan 2. Tiba-tiba di sini melabelinya bisa 1, 2, 3. Kan pasti menimbulkan pertanyaan itu. Di awal ngelabelinnya 1, 2. Ya di petanya gitu ya. Daerah kawannya itu hanya bilangan 1 dan 2. Tiba-tiba di sini pemetaannya boleh dipetakan ke angka 3. Kenapa gitu ya? Oh, berarti untuk vertexnya itu berarti 1, 2, 3. Harusnya kan gitu. Artinya kan dia fungsi pelabelan ya. Fungsi itu kan berarti ada daerah ada domain, ada kodomain, ada range ya. Berarti domainnya itu adalah semua himpunan titik yang ada di graph net. Nah, berarti kan bukan graf G lagi karena dirimu sudah menuliskannya N3, M gitu ya. Ini kan harusnya N3, M. Dipetakan ke kodomennya siapa. Nah, itu kan harus disesuaikan. Itu ya. Nah, oke, ke bawah lagi. Nah, terus yang ini juga agak aneh ya. Jadi kalau kalau dalam aljabar itu nulisnya yang diketahui siapa jika ini gitu ya, maka gitu ya. Jadi maka itu nggak bisa dia berdiri sendiri, maka gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi maka itu adalah akibat dari penyebabnya yang di awal tadi, yaitu ada kata-kata jika itu tadi, berarti ada yang diketahui. Jika ini, maka ini. Jadi nggak bisa dia berdiri sendiri, tiba-tiba muncul kata maka di sini. Nah, ini tiba-tiba ada maka kan nggak bisa. Akibat, akibat. Nah, ini harus ada pengantarnya di awal ya, berdasarkan label F dalam. Nah, saya juga agak bingung ini pembuktianmu ini. Graf lingkar. Kita memberi presentasi sebagai berikut. Ini kan dia mau menunjukkan bahwa kode representasi di setiap titik itu dia berbeda gitu ya Mbak ya. Tujuannya mau ke sana ya, karpe ya. Nah, nggak kayaknya nggak usah disendiri-sendirikan deh, graf lingkaran sendiri, graf lintasan sendiri, ini nggak usah. Kan di awal dirimu sudah menuliskan himpunan titiknya ya, jadi sudah cukup gitu ya, kita nggak perlu ngasih tahu bahwa kalau X itu berarti ada di titik yang ada di lingkaran, kemudian Y, I, dan seterusnya itu adalah titik yang ada di lintasan, itu kayaknya nggak perlu gitu ya, jadi langsung aja. Langsung tunjukkan aja representasinya itu seperti apa gitu ya. Nah, harusnya apa namanya? Harus ada juga sebenarnya ada penjelasan gitu ya. Kalau misalkan kita melabelinya itu kurang dari 3 gitu ya, misalkan 2 gitu ya, dilabeli dengan 2. Apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi? Nah, itu minimal harus ditunjukkan gitu ya, sehingga bisa meyakinkan bahwa warnanya itu nggak boleh kurang dari 3 gitu ya. Karena nggak boleh kurang dari 3, berarti kita harus naik 1 dari 2 tadi ya. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa warnanya itu dia minimal harus kurang dari sama dengan 3. Nah, itu minimal harus menunjukkan salah satu sembarang titik gitu ya. Kalau diwarnai 2, apa yang terjadi? Nah, itu harus ada penjelasan itu di sini harusnya ya. Nah, kayak punya Mas Zawawi tadi itu bisa kayak gitu. Jadi nanti misalkan dirimu menemukan bahwa oh ternyata kalau kita warnain 2 itu nanti ada 2 titik yang memiliki kode representasi yang sama, yaitu misalkan X1 dan X3. Sehingga nggak bisa kita mewarnai kurang dari 3 gitu ya, karena nggak bisa berarti harus naik 1, yaitu kurang dari sama dengan 3 gitu. Nah itu di sini kayaknya belum ada. Ya. Oke, coba boleh dilihat pembuktiannya dari ini artikel yang lain yang sudah pernah publish, yang di sebelahnya ya. Agak dikecilin, Mbak, ben kayak tok kabeh.
for any two adjacent. Oke, ke atas dikit. Nah, ini yang dimaksud grafi tadi ya. Jadi si artikel ini dia menganalisis untuk sembarang dua titik yang saling adjacent gitu ya. Nah, ini kan dia mengobservasi di setiap titik gitu ya, nggak bisa langsung langsung pakai fungsi terus terbukti bahwa dia bilangan kromatiknya adalah lebih besar sama dengan 3 gitu misalkan, nggak bisa gitu ya. Tapi dia ada ini tadi menggunakan observasi-observasi ini tadi selain menggunakan lemma gitu ya. Nah, ini nanti bisa dicontoh ya, Mbak ya, untuk pembuktiannya gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu tambahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jika tidak ada, yang lainnya juga mengikuti ya caranya seperti itu. Jadi cara menganalisisnya nggak perlu per graf lintasan 1, graf lintasan 2, nggak perlu. Tapi dia jadi satu kesatuan ya. Karena di awal sudah didefinisikan terkait dengan himpunan titik dan himpunan sisinya. Ya. Oke. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Observasinya setelah dari kode metrik ini kita melakukan observasi itu. Sebelumnya yang diobservasi berarti dia mengobservasinya kan sebelumnya. Berarti di awal gitu. Iya, di awal. Kayak tadi itu, kayak artikel yang tadi, kan dia ada observasi dulu. Oke, baik, Bu. Bu izin, tapi nggak terkait tugas Bu, terkait presensi. Tadi saya kiranya presensinya diubah online juga, jadi saya belum presensi Bu. Ya, Pak Mbak Yesika. Iya Bu, makasih ya Bu. Ya. Masih ntar ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk apabila konsul langsung lagi ke Bu Raffi apa boleh? Nggak apa-apa. Pokok kalau saya lagi di kantor, sekarang Bu Davi lagi di Jubung. Nanti kalau kalau sudah di prodi ya. Nggih, Bu. Nah. Ada lagi?